Ya pemirsa, menanggapi pernyataan Polri bahwa korban tragedi Kanjuruhan bukan disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan polisi, Aremania meminta Polri untuk mencoba gas air mata di ruangan tertutup. Terkait pernyataan Polri bahwa gas air mata yang digunakan berkurang efektivitasnya karena sudah kadaluarsa dan korban meninggal bukan karena gas air mata, Aremania meminta Polri untuk mencoba sendiri gas air mata di ruang tertutup. Dari berbagai laporan dan kesaksian para Aremania, selain menyebabkan mata pedih, gas air mata juga menyebabkan sesak nafas karena terlalu banyaknya asap gas air mata yang ditembakkan oleh polisi. Masih dalam kondisi di lorong itu juga ditembakkan gas air mata dalam keadaan perih, kemudian sesak nafas. Apakah itu tidak menjadikan penyebab kematiannya juga? Kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan, ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu. Dalam ruangan tertutup, kemudian diberikan gas air mata tanpa ada ruang untuk bergerak, ya pastinya ya mati juga. Ya pemirsa, 11 hari pasca tragedi Kanjuruhan, sejumlah fakta mulai terungkap. Salah satu temuan yang menyita perhatian adalah penggunaan gas air mata kadaluarsa saat tragedi Kanjuruhan. Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, kemudian Imade Agus Gelgel Wirasuta selaku ahli toksikologi forensik Universitas Udayana, dan juga Dian Sabastianto, keluarga korban dari gas air mata yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, kondisinya sehat semua ya Pak Dian, Pak Anam dan juga Prof. Gelgel ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Anam terlebih dahulu. Sebelumnya dari Komnas HAM sendiri juga sudah mengatakan gas air mata ini adalah faktor yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 132 orang meninggal. Betul seperti itu ya Pak ya? Iya, dia penyebab utama karena ditembakkan, salah satunya ke tribun, bikin kepanikan macam-macam, terus teman-teman masuk ke lorong pintu-pintu itu. Disitulah kita bisa melihat langsung beberapa video yang ya sesak napas, matanya pedih dan sebagainya sampai meninggal dunia. Ini hasil temuan langsung di lapangan, Pak Anam? Iya, ini temuan langsung di lapangan. Oke, baik. Dan juga cerita dari berbagai teman-teman korban. Baik. Seandainya ya, ini ngomong seandainya ini ya, berandai-andai, seandainya bersabar aja 30 menit ya setelah peluit terakhir itu. Jadi kondisi itu cukup terkendali sampai 15 menit sampai 20 menit peluit itu ditiupkan oleh wasit tanda berakhirnya pertandingan. Ya, sampai 15 menit itu masih terkendali. Bersabar aja ditambah 30 menit lagi. Kami kira situasinya sudah terkendali. Bahkan kalau kita cermatin misalnya di situasi-situasi itu teman-teman kepolisian, teman-teman TNI maupun supporter, itu jalannya juga landai. Walaupun mereka masuk ke tengah lapangan. Itu. Bahkan kalau kita lihat K9 juga dikeluarin, itu sudah mulai mau masuk lagi, balik lagi ke tribun. Ya, ini membuat suasana hiruk pikuk dan sebagainya karena memang ada penembakan gas air mata. Gitu. Seperti yang kita lihat di video yang ditayangkan ini. Itu yang membuat nggak karu-karuan ya, sampai kalau yang yang hidup misalnya matanya sampai tidak hanya merah tapi mendekati kecoklatan misalnya. Nah, yang meninggal juga begitu, wajahnya biru, keluar busa dan sebagainya. Nah, kami sendiri sedang menguji beberapa temuan terkait penggunaan gas air mata ini. Gas air mata yang ditemukan di lapangan kami sedang uji di laboratorium. Apa komponennya dan sebagainya. Saya akan gali lagi terkait dengan efek domino. Memang kalau misalnya kita bisa menyebut ini sebagai efek domino karena memang tidak ada kejadian yang saling berkaitan satu sama lain kalau tidak ada penyebabnya seperti itu ya Pak Anam. Tapi kalau dari Prof. Gelgel sendiri, kalau melihat bagaimana kondisi korban baik yang meninggal maupun luka saat ini dari kacamata Anda, apakah memang gas air mata penyebabnya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Anam?
Baik, salam sehat semuanya, salam kenal saudara-saudara saya semua di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Sebagai ahli toksikologi forensik, tentunya saya berpikir dari kasus penyebab keracunan itu sendiri. Jadi saya berkoordinasi dengan puslapor bahwa gas air mata yang digunakan itu sejenis CS. Dan kemudian saya cari toksisitas dari CS. Memang senyawa ini sangat poten, jadi sangat poten itu artinya sangat kuat memberikan efek untuk mengiritasi mata. Kemudian dia sangat tidak toksik dibandingkan yang lain-lainnya. Dalam artian toksik yang menyebabkan kematian. Oleh sebab itu direkomendasi digunakan dalam penanganan kasus kerusuhan. Nah, cuman akan sangat berbeda pada kasus di Kanjuruhan ini, karena di sana kan ruangannya semi tertutup, di mana ketika tujuan dari menggunakan gas air mata itu tujuannya menghalau massa sehingga dia bisa pergi dari kerumunan. Ketika ini massa dihalau pergi, cuman pintu keluarnya itu yang terbatas. Nah, inilah yang menjadi indirect kausal. Jadi kausal tidak langsung yang mengakibatkan kejadian yang memilukan ini. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini, sehingga seperti harapan Pak Presiden dan FIFA, polisi harus membuat protap baru terhadap pengamanan kegiatan seperti ini, baik dia sepak bola maupun konser, musik, dan sebagainya yang mengantisipasi kerumunan massa di dalam ruang semi tertutup seperti ini. Walaupun Jadi regulasinya sudah ditetapkan oleh FIFA sebelumnya ya Prof. Gelgel bahwa penggunaan gas air mata dilarang setiap pertandingan sepak bola. Dari apa yang saya baca, dilarang saat pertandingan. Jadi setelah pertandingan ini kan di sinilah bahasanya. Oke, harus diperjelas lebih lanjut ya. Harus diperjelas, diterjemahkan dalam, jadi bahasa hukum itu nggak boleh ambigu. Multitafsir. Sedikit saja Prof. Jadi Gelgel. inilah harus kita perbaiki. Baik, sedikit saja Prof. Gelgel ingin saya diperjelas lagi, dielaborasi lagi. Ini tidak toksik, tidak menyebabkan kematian. Tapi ketika ini terjadi dan ini sudah terlihat dalam kondisi korban atau penyintas saat ini, ada iritasi mata, efeknya seperti apa? Sesakit apa? Iritasi mata ini akan sama atau lebih kuat ketika kita bayangkan mata kita kena cabai, atau ketika kita mengiris bawang merah sehingga mata kita perih. Sampai merah gitu loh Prof. Gelgel. Oke, sekarang merahnya penyebabnya banyak. Jadi ketika kita teriritasi, mestinya dicuci saja dengan air mengalir. Nah, di sini kan refleks tangan kita, kadang-kadang kita nggosok mata sampai perihnya itu hilang. Nah, disitulah yang mengakibatkan iritasi sekunder yang diakibatkan oleh refleks kita sendiri. Nah, tapi kita perlu sadari bahwa efek iritasi ini tidak hanya pada mukosa dari mata yang kita bisa rasakan perih. Jadi efek iritasi ini juga akan dirasakan pada saluran pernapasan, baik dia pada saluran pernapasan atas, menengah, ataupun yang bawah, tergantung dari jumlah zat aktif yang memapar dari korban. Nah, inilah yang menyebabkan masalahnya berbeda-beda. Ada yang sampai pingsan, ada yang tidak pingsan, ada yang matanya terlihat seperti kabur atau buta. Nah, ini proses. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa ini direkomendasikan karena efek dari racun ini hanya bersifat iritan, bukan afiksia. Afiksia itu contohnya seperti sianida. Ketika kita menghirup sianida akan berikatan kuat dengan hemoglobin. Ya, dia akan mematikan, nggak lebih dari 5 menit dalam jumlah seperti itu pasti semua akan mati. Nah, ini tidak berbeda dia. Baik. Saya kalau gitu ke Pak Dian. Pak Dian, sebelumnya saya ingin menyampaikan duka prihatin juga terhadap kondisi putri Bapak yang terimbas oleh tragedi Stadion Kanjuruhan. Tapi apakah kondisi putri Bapak seperti yang sudah disampaikan oleh efek gas air mata yang disampaikan oleh Prof. Gelgel tadi? Ya, seperti itulah. Jadi
mata yang putih ini itu merah, malah bukan kecoklatan, kehitaman. Sampai hari ini masih dalam kondisi seperti itu. Sudah berapa hari, Pak? Ya mulai terkena kejadian tersebut tanggal 1 bulan 10 sampai hari ini. Oke, lebih dari 10 hari sudah ya? Nggih. Oke, kondisi putri Bapak saat ini seperti apa, Pak? Masih kesakitan? Yang pertama, matanya tetap memerah-merah kehitaman sampai hari ini. Yang kedua adalah tangan sebelah kanan nggak bisa digerakkan, macam orang kena stroke. Dan yang ketiga, memorinya itu kadang nyambung, kadang enggak. Terutama kejadian terakhir itu dia belum ngeh. Jadi lupa, nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Baik, dan itu berlangsung selama 10 hari ya? Iya. Baik, saya kembali ke Prof. Gelgel. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk meneliti lebih lanjut kandungan gas air mata? 10 hari Prof. Gelgel, matanya tetap seperti itu kondisi korban. Baik, hal itu harus dilakukan penelitian. Scientific investigation itu tanggung jawab dari kepolisian sebagai ujung tombaknya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ini indirect causal. Jadi bukan penyebab langsung yang mengakibatkan, misalnya tadi di putri Bapak matanya memerah dalam jangka waktu yang lama, itu iritasinya sangat kuat, kemudian mengalami seperti kena stroke. Nah, apakah itu akibat tadi ketika dia kontak, kemudian dia pingsan, kemudian dia terbentur dengan yang lain atau terinjak? Nah, ini kan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Yang lebih penting sebenarnya, bagaimana kita mengupayakan keamanan masyarakat secara menyeluruh, sehingga protokol keamanan ini yang kita harus upayakan. Nah, kemudian dari kejadian di Kanjuruhan, ini tugas peneliti Polri untuk melakukan scientific investigation. Bermula dari mana, siapa yang salah, kita negara hukum kan, semua itu bisa kita buktikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dikaji secara ilmiah oleh ahlinya. Sehingga diputuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Jadi kita tidak menuduh, menyalahkan lembaga dalam hal ini. Baik, walaupun memang harus ada yang bertanggung jawab. Pak Anam, apakah ini juga menjadi bahan investigasi Komnas HAM ke depannya? Karena masih banyak sekali narasi yang beredar di luar sana terkait dengan tentunya penggunaan gas air mata. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Anam. Kami akan bahas lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami dalam MNC News Prime. Kami akan segera kembali sesaat lagi.